Pada 16 Februari 2006, kapten sekaligus bintang utama AS Roma Francesco Totti mengalami cedera horor. Dalam pertandingan kontra Empoli, Totti dikonfirmasi mengalami patah fibula kiri dan kerusakan ligamen usai dilanggar keras oleh Richard Vanigli. Sebuah cedera parah yang sudah pasti bakal membuatnya naik ke meja operasi dan terancam absen panjang. Kabar tersebut adalah kabar buruk bagi tim nasional Italia, khususnya bagi allenatore Marcello Lippi. Totti tak hanya pemain bintang bagi AS Roma, tetapi juga pemain nomor 10 yang kehadirannya sangat krusial bagi lini depan Italia. Hanya berjarak 4 bulan dari putaran final Piala Dunia 2006, cederanya Totti jelas mengganggu persiapan tim dan bisa berdampak buruk bagi kiprah Gli Azzurri di Jerman. Pada akhirnya, Totti memang bisa kembali merumput usai menjalani operasi yang tidak sesuai prosedur untuk bisa pergi ke Piala Dunia 2006. Cederanya Totti memang masalah, akan tetapi itu bukanlah satu-satunya masalah bagi timnas Italia jelang Piala Dunia 2006. Seperti yang kita tahu, di tahun tersebut sepak bola Italia tengah dihantam badai skandal yang kita kenal dengan sebutan Calciopoli. Skandal Calciopoli tak hanya skandal terbesar dalam sepak bola Italia, tetapi juga salah satu skandal olahraga terbesar di dunia. Skandal ini melibatkan beberapa klub papan atas Italia dan juga menyeret beberapa petinggi sepak bola di negeri pizza. Terungkapnya transkrip percakapan telepon antara Luciano Moggi dan Antonio Giraudo dengan beberapa pejabat sepak bola Italia untuk memengaruhi pemilihan wasit selama musim 2004-2005 menjadi awal dari penyelidikan kasus besar ini. Moggi adalah Direktur Umum Juventus, sedangkan Giraudo adalah CEO Juventus. Akibat keterlibatan dua figur tersebut, Juventus jadi tim yang paling terdampak. 2 gelar Scudetto mereka di musim 2005 dan 2006 dicabut. Si Nyonya tua juga dihukum degradasi ke Serie B dan memulai musim baru 2006-2007 dengan pengurangan 9 poin. Juve dengan Luciano Moggi yang dikenal licik tersebut jadi tokoh sentral dalam skandal ini. Moggi sendiri mendapat hukuman seumur hidup dan dilarang terlibat dalam semua kegiatan sepak bola. Selain Juventus, klub-klub seperti AC Milan, Fiorentina, Lazio, dan Regina juga ikut terlibat dengan tingkat kesalahan yang beragam. Alhasil, beberapa petinggi klub tersebut juga ikut mendapat sanksi. Lebih parahnya, temuan otoritas Italia juga menemukan keterlibatan dari beberapa petinggi federasi sepak bola Italia. Secara total, skandal Calciopoli tak hanya menyeret petinggi klub dan pejabat liga, tetapi juga manajer, pemain, hingga wasit. Pada intinya, Calciopoli yang dalam bahasa Italia berarti skandal sepak bola adalah sebuah skandal pengaturan skor dan pengaturan wasit yang terungkap pada tahun 2006. Masalahnya adalah skandal memalukan yang mencoreng harkat, martabat, dan harga diri sepak bola Italia ini terjadi hanya beberapa minggu sebelum Piala Dunia 2006 bergulir. Setelah kegagalan kontroversial di Piala Dunia 2002, timnas Italia yang datang sebagai salah satu tim unggulan jelas tak ingin kembali gagal. Target tinggi untuk membawa pulang trofi Piala Dunia mereka canangkan. Oleh karena itu, skandal Calciopoli jelas mengganggu persiapan timnas Italia di Piala Dunia 2006. Di tengah sorotan media yang begitu tajam dan tekanan publik yang amat berat, para penggawa Gli Azzurri jelas menghadapi kondisi yang tidak ideal. Meski bukan figur sentral yang jadi tokoh utama dalam skandal tersebut, tetapi sebagai bagian dari sepak bola Italia, para pemain, pelatih, hingga jajaran staf mau tak mau jadi ikut terseret ke dalam skandal memalukan tersebut. Del Piero berkata, ini sangat sulit secara mental. Menjauhkan diri dari apa yang telah terjadi sama sekali tidak mudah. Hal senada juga diungkapkan oleh Luca Toni. Semua orang menyerang kami. Apapun yang kami lakukan, kami selalu menjadi sorotan. Bayangkan saja, kondisi tersebut tak hanya berlangsung saat timnas Italia bersiap pergi ke Jerman. Namun, kondisi tak ideal itu juga berlangsung selama gelaran Piala Dunia 2006 bergulir. Yang paling terdampak tentu mereka yang bermain untuk Juventus, Lazio, AC Milan, dan Fiorentina.
4 tim besar yang ikut terlibat skandal Calciopoli. Total ada 13 pemain timnas Italia di Piala Dunia 2006 yang berasal dari 4 klub bermasalah tersebut. Masalahnya, 13 pemain tersebut merupakan pemain bintang. Situasi dan atmosfer timnas Italia pada saat itu semakin tidak ideal. Usai Federasi Sepak Bola Italia juga sedang menghadapi situasi yang kacau usai Franco Carraro memutuskan mundur dari jabatan Presiden Federasi. Ditambah lagi, sang pelatih Marcello Lippi juga menghadapi tekanan untuk mengundurkan diri dikarenakan masa lalu panjangnya dengan Juventus. Secara teori, skandal Calciopoli seharusnya melemahkan timnas Italia. Sebab bisa dibilang kalau timnas Italia datang ke Piala Dunia 2006 dengan kehinaan. Namun alih-alih runtuh, badai justru malah membuat timnas Italia semakin kuat. Di tengah tuduhan, tekanan, fitnah, serta rusaknya reputasi sepak bola Italia, skuad Gli Azzurri menunjukkan solidaritas yang tinggi. Bisa dibilang kalau Calciopoli sukses menyatukan seluruh skuad timnas Italia. Pasukan Marcello Lippi datang ke Jerman tak hanya untuk sekedar menggunakan jatah tiket mereka juga tampil tak hanya untuk merebut trofi Piala Dunia, melainkan juga untuk harga diri dan martabat sepak bola Italia. Lebih dari itu, para pemain juga punya motivasi ekstra, sebab mereka juga harus bertarung untuk mengembalikan kepercayaan para pendukung mereka yang terlanjur rusak karena Calciopoli. Pertarungan pun dimulai. Tergabung ke dalam grup E, Italia berjumpa dengan wakil Afrika, Ghana, di pertandingan pertama. Tampil agak grogi di awal-awal pertandingan, Gli Azzurri sukses mengatasi perlawanan Ghana dengan skor 2-0 berkat gol Andrea Pirlo dan Vincenzo La Quinta. Perjuangan Italia kemudian berlanjut di laga kedua melawan Amerika Serikat. Tampil kurang maksimal, Italia ditahan imbang Amerika dengan skor 1-1. Sebuah hasil yang konon membuat Marcello Lippi marah di ruang ganti. Italia kemudian bangkit di laga terakhir fase grup. Butuh kemenangan mutlak. 2 gol Marco Materazzi dan Filippo Inzaghi sukses menghentikan langkah generasi emas Republik Ceko. Dengan koleksi 7 poin, Italia lolos ke fase gugur dengan status juara grup. Sebuah hasil yang membuat mereka terhindar dari juara bertahan Brasil di babak 16 besar. Italia kemudian berjumpa dengan Australia. Di atas kertas, Buffon dan kawan-kawan harusnya bisa dengan mudah menaklukkan Australia. Namun, wakil Asia itu memberi perlawanan sengit. Hingga akhirnya eksekusi penalti Francesco Totti di masa injury time berhasil mengirim Italia ke babak perempat final. Secara meyakinkan, Italia berhasil menggulung tim kejutan Ukraina dengan skor telak 3-0 untuk memastikan lolos ke babak semifinal dan menantang sang tuan rumah, Jerman. Di babak inilah ujian sesungguhnya telah menanti. Italia seperti datang ke kandang singa. Westfalen Stadion yang jadi venue malam itu nyaris penuh oleh pendukung tuan rumah. Namun, mental para pemain Italia tak ciut. Di laga tersebut, mereka benar-benar menunjukkan gaya ciri khas yang jadi kekuatan utama Italia, yakni pertahanan. Para pemain Jerman seperti dibuat frustasi dengan rapatnya pertahanan Gli Azzurri dan kokohnya gigi Buffon di bawah mistar gawang. Hingga nyaris 120 menit, Jerman terus gagal menjaringkan gol. Hingga akhirnya pasukan Marcello Lippi justru mampu membalikan keadaan dan membungkam tuan rumah dengan 2 gol Fabio Grosso dan Alessandro Del Piero. Italia pun lolos ke partai puncak dan akan menantang timnas Prancis. Kita semua tahu bagaimana laga final tersebut berjalan. Final Piala Dunia 2006 di kota Berlin adalah salah satu laga final paling memorable. Prancis unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti Panenka Zinedine Zidane di menit ke-7. Italia lalu membalas di menit ke-19 lewat sundulan kepala Marco Materazzi. Laga ketat terus berjalan hingga harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Momen ikonik terjadi saat 2 pencetak gol di laga ini terlibat insiden. Di menit ke-110, Zidane menanduk dada Materazzi usai mendapat provokasi verbal. Tidak ada gol tambahan, adu penalti pun digelar untuk menentukan pemenang. 5 eksekutor Italia tampil sempurna, sementara Prancis gagal 1 setelah tendangan David Trezeguet membentur mistar.
Dengan skor akhir 5-3, Italia pun keluar sebagai juara. Timnas Italia memang bukan yang paling sempurna, namun sepanjang turnamen mereka tak sekalipun kalah di waktu normal. Bahkan pertahanan mereka sangatlah solid. Gawang Buffon tercatat hanya 2 kali jebol, 1 kali oleh gol bunuh diri dan 1 lagi oleh eksekusi penalti Zidane. Yang lebih sensasional, para pemain yang klubnya terlibat Calciopoli justru tampil sebagai pemain bintang. Buffon sendiri juga dianugerahi Lev Yashin Award sebagai kiper terbaik turnamen. Pasca Piala Dunia, Fabio Cannavaro juga mendapat penghargaan Ballon d'Or. Di tengah badai Calciopoli, Gli Azzurri sukses menyabet trofi Piala Dunia keempat mereka. Para penggawa timnas Italia pun sukses menuntaskan misi mereka. Negara yang awalnya datang dengan malu tersebut berhasil pulang sebagai pahlawan. Penyambutan bak pahlawan diterima oleh para penggawa timnas Italia. Sang presiden Giorgio Napolitano juga turut langsung menyambut Marcello Lippi dan pasukannya. Sebagai bentuk penghormatan, para anggota skuad Italia juga diberi penghargaan kehormatan oleh pemerintah Italia. Gelar juara Piala Dunia 2006 sukses menyelamatkan citra timnas Italia. Para pemain juga telah berhasil mengembalikan kepercayaan para fans mereka. Publik pun mulai menjauhkan isu Calciopoli dari lingkaran pemain. Sayangnya, dampak skandal Calciopoli sangatlah besar, khususnya bagi sepak bola Italia. Sejak meledaknya skandal tersebut, kualitas Serie A seperti menurun drastis. Reputasi Serie A sebagai liga terbaik dunia pun mulai anjlok. Pasca skandal memalukan tersebut, kondisi finansial dari klub-klub Serie A juga memburuk. Hal ini tak lepas dari hilangnya kepercayaan publik akan citra Serie A. Sponsor dan investor menjadi skeptis. Sedangkan fans yang dulunya loyal dan rajin memenuhi stadion menjadi jarang datang untuk memberi dukungan. Bahkan hingga kini, para fans Serie A masih sering memperdebatkan dan mengaitkan keputusan kontroversial wasit dengan warisan Calciopoli. Akhirnya, daya tarik liga pun menjadi berkurang jauh. Eksodus pemain bintang mulai terjadi. Dan parahnya lagi, Serie A yang dulu jadi tujuan para pemain bintang, kini berubah menjadi tempat bagi pemain veteran menghabiskan sisa karirnya. Dengan menurunnya daya tarik komersial, pamor Serie A telah kalah dari La Liga dan Premier League. Banyaknya klub yang tersandung masalah keuangan juga makin memperburuk keadaan. Dibanding liga top Eropa lainnya, Serie A bisa dibilang tertinggal jauh dalam hal modernisasi stadion dan manajemen profesional. Masalah ini memang tidak berdampak langsung ke tim nasional Italia. Namun, pelan tapi pasti, skandal Calciopoli berubah jadi racun yang mematikan. Pasca skandal Calciopoli, regenerasi pemain terlihat melambat. Prestasi Gli Azzurri jadi bukti terbaiknya. Setelah memenangkan Piala Dunia 2006, timnas Italia hanya mampu bertahan hingga fase grup Piala Dunia 2010 dan 2014. Setelah itu, mereka tidak lolos Piala Dunia 2018. Aroma kebangkitan sempat terlihat usai Italia menjadi juara Euro 2020. Namun, tak lama setelah itu, mereka kembali gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Singkat cerita, skandal Calciopoli memang berhasil mempersatukan skuad Italia hingga menjadi juara di Piala Dunia 2006. Namun, lebih dari itu, skandal Calciopoli telah berhasil merusak citra sepak bola Italia dan nyaris membunuh sepak bola Italia.